Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pertemuan ke-10 di metode transisi demokrasi di negara Asia. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang pengaruh ekonomi terhadap transisi demokrasi. Ya. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu ada sedikit pendahuluan bagaimana kualitas demokrasi, apa hubungan dan dampak dari demokrasi dengan pembangunan ekonomi, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab terwujudnya demokrasi, bagaimana demokrasi di negara meski sedikit kesimpulan tentang pembahasan kita ya. Kita mulai dari dua pertanyaan ya. Bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi terhadap sistem politik suatu negara yang demokratis dan negara yang tidak. Apakah pengaruh demokrasi khususnya dalam bentuk dan tingkatannya terhadap proses pembangunan ekonomi? Jadi kalau kita melihat sebuah negara, apakah itu negara yang sudah demokratis ataupun sama sekali tidak demokratis, apakah pembangunan ekonominya pesat atau justru sangat rendah? Akan nanti kita bahas. Yang pertama di sini ada proposisi bahwa masa depan demokrasi itu berhubungan erat dengan tingkat perkembangan ekonomi. Jadi jika sebuah negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang besar, yang meningkat, maka akan berbanding lurus dengan masa depan demokrasinya. Demokrasi di negara itu akan berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika perkembangan ekonomi suatu negara stagnan ataupun bahkan dengan penurunan, maka pasti demokrasi di negara itu juga bermasalah. Ya. Yang kedua, negara miskin, negara dunia ketiga, tidak terlalu peduli terhadap demokrasi, ya, karena mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi, negara-negara seperti di Afrika ya, yang miskin ya, terjadi kelaparan di mana-mana, itu mereka tidak peduli dengan pesta demokrasi yang ada. Mereka fokus untuk bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan dia aktif terhadap pemerintah ya, tidak mampu mengubah nasibnya ya, tidak mampu membuka lapangan pekerjaan untuk sekedar menghidupi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, demokrasi harus memberikan dampak terhadap masyarakat ya, ini dalam hal pemenuhan kebutuhan. Nah, kita refresh kembali apa itu demokrasi. Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara dapat memilih dan mengganti pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan yang tetap, bebas, adil, dan kompetitif. Untuk meningkatkan pembangunan yang menyeluruh, dibutuhkan demokrasi sebagai sarana dalam hidup. Jadi, demokrasi adalah jalan bagi sebuah negara dalam memilih pemimpinnya. Ini pemimpin ini bisa
membuat suatu program bisa mensejahterakan masyarakat warganya, ya. Nah, cara meningkatkan kualitas demokrasi dalam sebuah negara, ya, itu pemerintah harus memperluas kebebasan warga negaranya dalam berpendapat. Masyarakat tidak dikekang, kemudian pemerintah membuka diri untuk dikritik, ya, untuk diberikan masukan oleh warga negara. Nanti pemerintah ini memilah, memilih dan menganalisis bentuk masukan yang diberikan kepada masyarakat itu mana yang memang layak untuk dibuatkan kebijakan. Kemudian membentuk masyarakat sipil yang terbuka dan kuat. Di beberapa pertemuan tentunya kita sudah mempelajari tentang civil society, masyarakat sipil, di mana jika sebuah negara memiliki kelompok masyarakat sipil, civil society yang maka kualitas demokrasi dari negara itu pasti bagus, ya, karena kelompok civil society inilah yang memberikan pengaruh, ya, memberikan kritikan, memberikan masukan kepada pemerintah yang bisa jadi rujukan dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kesamaan derajat semua warga negara di depan hukum. Jadi hukum yang diterapkan di sebuah negara itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena kalau itu terjadi, maka demokrasi di negara itu pasti bobrok, ya, karena eh, semua warga negara itu tidak hukum itu derajatnya sama, baik itu dia kaya maupun miskin, itu sama-sama jika melakukan pelanggaran maka eh, tingkat apa namanya maka konsekuensinya harus juga. Kemudian kesempatan yang sama bagi warga negara dalam mengambil keputusan. Jadi pemerintah tidak otoriter, ya, tidak kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil itu sudah eh, diverifikasi masyarakat, ya, diuji dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau hal ini terjadi, ya, maka pasti kualitas demokrasi di negara itu bisa berkembang dengan baik karena ada dialog, ya, ada dialog pemerintah dengan warga negaranya, ya, dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, penegakan hukum dan perlindungan yang adil, ya. Jadi ada masyarakat yang bersengketa, ya, bisa didamaikan dengan adil, ya, sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada lembaga pengawas yang netral. Ini juga dibutuhkan oleh negara yang ingin memiliki demokrasi yang baik, bahwa lembaga pengawas, lembaga-lembaga yang dibentuk itu untuk mengawasi kekuasaan itu harus netral, ya, jangan dia harus independen, ya, dia tidak boleh tunduk kepada pemerintah, ya, dia harus bekerja secara profesional supaya eh,
pemerintah melakukan apa namanya korupsi misalnya ya, itu bisa diberantas dengan baik jika lembaga pengawas ini bisa netral. Tentu saja KPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ya, dia harus bekerja profesional dan saya ada terintegrasi integritas tinggi ya, harus jauh dari kata ya dalam tanda kutip boneka dari pemerintah ya, itu harus dilawan ya untuk bisa mewujudkan demokrasi. Karena jika lembaga pengawas ini adalah boneka dari pemerintah yang berkuasa, maka demokrasi pasti bobrok ya. Kemudian transparansi dalam tata kelola pemerintahan juga harus jelas ya, transparan ya, secara baik, profesional ya, dan supaya bisa terjadi terbentuk demokrasi yang bisa berjalan dengan baik antara pemerintah dengan warganya ya. Warga masyarakat mendapatkan transparansi dari pemerintah tentang bagaimana pengelolaan keuangan ya, pemerintah ya. Kemudian kontrol sipil terhadap militer dan aparat juga harus seimbang, bahwa militer dan aparat kemudian tidak boleh dominan dalam masuk di ranah dinamika politik negara. Kalau dia terlalu dominan, maka itu akan menyebabkan loss demokrasi ya. Seperti kita ketahui banyak sekali seperti ini ya, kudeta militer dan tidak jelas ya yang terjadi di Timur Tengah sana ya, yang menyebabkan kualitas demokrasi sangat rendah. Nah, bagaimana hubungan demokrasi dengan pembangunan ya? Jadi di tahun 1959 Lipset menulis esainya yang berjudul Some Social Requisites of Democracy, yang merupakan sebuah kajian yang sangat kuat dalam melihat hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan demokrasi ya. Seperti kita lihat bagaimana Human Development Index ini adalah salah satu cara untuk mengukur perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang dengan nilai tersebut, pengukuran tersebut, kita bisa mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi di negara tersebut ya. Nanti jika kita sudah mengetahui hasil pengukuran dari HDI ini, Human Development Index ini, maka kita akan menghubungkannya dengan bagaimana kualitas demokrasi dari negara tersebut ya. Dalam mengukur Human Development Index ini ada 3 bidang ya. Yang pertama bidang kesehatan, yang pendidikan, standar hidup layak atau bidang. Jadi ada 3. Jadi ketiganya ini adalah indikator untuk mendapatkan nilai HDI. Misalnya kalau di kesehatan itu indikatornya adalah angka harapan hidup ya.
berapa kira-kira angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut ya, rata-ratanya ya, bagaimana kondisi kesehatannya ya, penyakit yang diderita sebuah negara, apakah dia mampu mengatasi mengatasi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat dan sebagainya. Kemudian tentang pendidikan ya, dari pendidikan ini yang dihitung adalah bagaimana angka harapan sekolah, angka rata-rata lama sekolahnya, berapa jauh pemerintah dalam menyiapkan fasilitas pendidikan bagi masyarakatnya ya. Kita lihat ya, di negara kita ini ada program wajib belajar 9 tahun ya. Dan itu harus ditingkatkan ya, supaya human index human development index kita bisa naik ya. Kemudian yang ketiga, standar hidup layak. Bidang ekonomi ini kita lihat bagaimana bruto berapa rata-rata pendapatan masyarakat kita per kapita ya, dan pembangunan ekonomi ini adalah bidang yang sangat mempengaruhi bidang lainnya ya. Misalnya jika kondisi ekonomi sebuah keluarga baik atau layak, maka akan diikuti dengan tingkat kesehatan yang baik ya, yang mampu memenuhi misalnya kebutuhan hidupnya yang dengan standar atau bahkan di atas standar ya, bisa makan bergizi yang baik ya, bisa pokoknya kebutuhan untuk hidup sehat itu bisa tercapai sehingga kesehatannya juga baik ya. Kemudian pendidikan juga ya, dengan standar ekonomi yang cukup baik ya, maka dia bisa mampu meningkatkan pendidikannya hingga ke jenjang lebih tinggi. Nah, kita melihat Human Development Index di tahun 2020 di dunia ini ada daftarnya ya. Jadi yang diukur di sini ada sekitar 160 negara ya. Dan itu diurutkan berdasarkan ranking yang tertinggi, dari indeks Human Development Index ini. Ini tidak terbuka ya. Jadi di 50 besar ya, kan kita tadi mau menghubungkan bagaimana tingkat
pembangunan pembangunan ekonomi sebuah negara dengan demokrasi, ya. Jadi, apakah ada kalau kita lihat dari ranking HDI, ya, itu 10 besar. Kita lihat dulu 10 besar, ya. Jadi di 10 besar ini negara-negara yang masuk adalah negara-negara negara maju, ya. Dan itu terjadi dan itu terdapat di mayoritas di Eropa, satu di Australia, ya. Ya, dan kalau kita lihat, perhatikan juga di 10 negara ini memiliki kualitas demokrasi yang tinggi pula, ya. Jadi ke 10 negara ini adalah negara demokratis. Kemudian di urutan ke-11 sampai 50, langsung ambil sampai ke 50. Di situ ada beberapa negara yang menurut penilaian demokrasinya sangat rendah, ya, seperti Singapura, ya, Saudi, ya, Brunei, dan Qatar. Keempat negara ini masuk 50 besar dengan tingkat pertumbuhan manusianya itu sangat tinggi, ya, termasuk tinggi. Namun di sisi lain dia memiliki demokratisasi yang bisa dianggap rendah, ya. Kalau Arab Saudi dengan ini kan karena dia negara monarki, dan demokrasinya sangat rendah, ya. Tapi yang mempengaruhi di sini khususnya keempat negara ini, karena keempat negara ini negara yang dibilang yang baik, ya, sumber daya minyak, ya, terutama Arab Saudi dan Qatar ini memiliki sumber daya minyak yang besar, sehingga itu berefek pada nilai Human Development Index-nya. Ini juga ada peta dari tahun ke tahun bagaimana tingkat bagaimana perubahan, ya, dari tahun ke tahun Human Development Index negara-negara di dunia, ya. Kita perhatikan di sini negara yang mayoritas memiliki HDI yang sangat rendah itu adalah Afrika dan sebagian Asia. Sedangkan yang memiliki warna merah ini adalah negara-negara yang berada di benua Amerika bagian utara, kemudian Eropa ini, sedangkan yang sedang-sedang Eropa dan Australia. Sedangkan yang sedang itu adalah Amerika bagian selatan, ya, Asia Tengah, ya. Di sini ada Jepang juga sangat tinggi, ya, di Asia, dia warna merah. Nah, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, khususnya di Afrika dulu, ya. Afrika yang awalnya adalah biru tua, artinya sangat-sangat rendah. Dari tahun ke tahun kita lihat mulai menunjukkan peningkatan.
eh, yang dulunya sangat gelap, ini sudah agak cerah ya. Tidaknya di beberapa negara masih krisis sebenarnya ya, sangat. Kemudian juga ada perubahan dari HDI yang sedang menjadi tinggi ya, di negara-negara di Amerika Selatan. Latin, ini warna kuning, hijauan, ada yang sampai merah ya. Jadi dia menunjuk ada perubahan, ada peningkatan di situ ya. Salah Argentina ya, Argentina ya, Argentina dengan Chile. Nah, kita juga bisa melihat dari 10, 50 negara terbawa ya. Itu satu informasi bahwa jika rankingnya sama seperti ini berarti nilai HDI-nya sama ya, 117 dua kali berarti dia nilai HDI-nya sama. Jadi urutan rankingnya itu tetap masuk ya, dan ada yang di sini yang 118 ya. Kemudian kita lihat negara-negara yang memiliki HDI yang rendah ya. Jadi ada 189 negara dan mayoritas negara-negara yang sangat rendah itu adalah negara yang berasal dari benua Afrika ya, seperti Nigeria, Afrika Indonesia, Sudan Selatan, Burundi, Mali, Mozambik, Eritrea, Yaman, Guinea, Nigeria, Kongo, Malawi itu. Dan sampai di urutan ke 170 ya, 189 itu semua negara Afrika. Kemudian di sini 9 ada Afghanistan ya, Afghanistan memang daerah yang sangat terjadi konflik rendah ya. Sampai ada Papua Nugini di 155 ya. Jadi yang lainnya itu semua mayoritas negara dunia ketiga atau negara miskin di Afrika. Dan ada Pakistan di sini, ya. Kamerun, kemudian didominasi lagi oleh negara-negara Afrika. Kemudian ada Myanmar, Asia Tenggara ya. Kamboja juga, ada Timor Leste, Laos, ya. Karena yang lainnya itu adalah negara-negara dari Afrika. Kemudian India ada di urutan 131. Nah, yang terkenal sebagai negara yang tanda kutip ini ya, kesehatan di sana sangat rendah ya. Kemudian saya cari Indonesia ya. Ini ada Palestina, Afrika Selatan. Inilah mungkin negara yang paling baik HDI-nya di masih ada ya Libya, Afrika ya, masih ada Botswana, kemudian Tunisia juga ada, Lebanon. Kalau Lebanon Asia ini ya, Afrika Utara, Asia Barat. Kemudian di sini ada China ya, urutan 85.
karena memang wilayah yang sangat luas, daerahnya dengan baik itu mendapatkan HDI yang tinggi masih masih dirasa sulit ya. Kemudian Thailand cukup baik ya di Asia Tenggara. Kemudian Malaysia ya. Malaysia ini Brunei ya. Jadi kalau di Asia Tenggara itu Singapura, Brunei, Malaysia, kemudian Thailand, baru kita Indonesia mungkin ya, baru Indonesia ya. Tapi kalau di sisi kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan tahun 5 tahun sebelumnya di 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan di bawah kita ada Filipina ya. Jadi lumayan ya kita di posisi tengah ya. Mudah-mudahan ini meningkat ke depannya. Jadi human development index ini di ya, di setiap negara kalau tidak salah 5 tahun sekali. Nah, kita kembali di demokrasi dan pembangunan. Jadi, suatu negara dapat berkembang secara ekonomi dan bertransisi ke arah demokrasi juga bisa kita lihat dari wilayah dan sejarahnya. Ya. Sejarah negara itu ya siapa yang menjajah ya, kemudian warisan apa yang diberikan penjajahnya kepada negara tersebut ya, karena semakin bagus warisan sejarah yang diberikan kepada negara jajahan itu, maka itu akan berefek baik pula dari sisi demokrasi yang terjadi di negara itu. Sayangkan suatu negara yang otoriter mengangkat negaranya atau meningkat dalam hal pendapatan dan itu kemudian nanti bisa menjadi jalan ke arah demokrasi. Negara-negara tadi ya, ada Singapura, ada Brunei, ada Saudi dan Qatar ya. Jadi kalau negaranya ini sudah bisa maju ya, bisa ke level menengah atau menengah ke atas dari sisi tingkat pendapatan, maka itu akan nantinya bisa berefek pula akan terjadinya demokrasi di negara tersebut. Seperti ya, pada pertemuan ke-7 ya, kita contohkan kasus dari Arab Saudi bahwa Arab Saudi sudah berusaha untuk membuka diri ya dengan visinya yang 2030 itu ya, ada beberapa aturan yang sifatnya otoriter, dia bisa kemudian ubah supaya bisa menuju ke arah demokrasi ya, arah demokratisasi ya. Misalnya saja aturan mengenai kaum perempuan ya yang selama ini sangat dikekang ya, tidak boleh berkendaraan ya, tidak boleh membawa mobil
motor dan sebagainya. Tapi dengan adanya visi yang dijabarkan, visi yang dijabarkan oleh yang dikeluarkan oleh Arab Saudi dalam ini putra kota Muhammad bin Salman, salah satu kabarannya itu adalah sudah namanya kaum perempuan sudah bisa mengendarai mobil, bisa menonton di bioskop dan sebagainya. Jadi, ada jika sebuah negara ya sudah bisa mengangkat negaranya dalam hal tinggi, maka itu bisa memberi jalan yang lebih. Kemudian seorang ahli ekonomi dari Universitas Stanford, Rowan, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif pembangunan dan kebebasan sosial. Ya, pembangunan ekonomi sebuah negara maju dan berkembang pesat, maka ada kebebasan juga ya, ada kebebasan yang dari tingkat pendapatan per kapita memiliki dampak positif terhadap transisi ekonomi. Jadi tingkat pendapatan per orang di sebuah negara itu dapat memiliki dampak yang sangat positif ke arah demokrasi. Ya, karena meningkatnya pembangunan itu sangat memungkinkan untuk terjadinya transisi demokrasi. Ya, masyarakat yang memiliki ekonomi yang tinggi, ya, itu akan terbuka pikirannya, ya, dia lebih luas untuk memikirkan bagaimana demokrasi bisa tercapai di negara. Kemudian pembangunan ekonomi mengubah masyarakat menjadi sebuah bentuk yang tentunya masyarakat sulit mendukung kekuasaan pada satu orang, satu partai atau satu elit. Dengan adanya pembangunan yang ekonomi yang maka masyarakat memiliki banyak pilihan dan bisa memungkinkan juga masyarakat ekonomi dia bisa juga berproduktif dalam pesta demokrasi. Kemudian pembangunan ekonomi memperluas kelas menengah dan meningkatkan taraf pendidikan dan informasi. Jadi dengan adanya pembangunan ekonomi ini, ya, maka juga berefek pada peningkatan taraf pendidikan, ya, dan penyebaran informasi yang informasi sudah luas di dalam masyarakat itu, maka nilai-nilai demokrasi sudah terbentuk. Kualitas demokrasinya sudah mulai baik ya, kalau sudah beredar di masyarakat, baik situasi dalam negeri maupun di luar negeri. Ini ada pencerahan pada masyarakat ini bisa lebih aktif, ya, lebih antusias dalam melihat permasalahan yang ada di dalam negara. Kemudian ketika suatu negara telah mencapai taraf pembangunan dan pendapatan nasional yang tinggi, maka ketidakstabilan akan justru menurun, ya. Ketimpangan sosial, ya, dan polarisasi politik antar kelompok juga akan cenderung, ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana pendapatan bisa naik supaya
supaya demokrasi juga bisa berjalan. Ini ada beberapa penentu terwujudnya demokrasi, ya, supaya dengan baiknya dengan terwujudnya beberapa faktor ini diharapkan demokrasi di sebuah negara itu bisa maju dengan baik. Tentunya saja adalah pembangunan ekonomi, ya, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, ya, dengan jadi pertama kalau pembangunan ekonomi sudah baik, maka itu akan banyak pundi-pundi jalur, ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah membuat kerangka pembangunan ekonomi, ya, sehingga masyarakat dapat mengambil peluang-peluang itu untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian jika pendapatan sudah meningkat, maka tingkat keamanan ekonomi akan meningkat pula. Kemudian jika tingkat keamanan ekonomi yang sudah mapan, maka berkembang luas juga pendidikan, ya, dengan adanya pendidikan tinggi, maka masyarakat bisa apa namanya, masyarakat bisa lebih kritis dan membentuk gerakan sosial, sehingga atau civil society, ya, yang kesemuanya itu adalah sebuah kelompok yang memiliki ide kritis, ya, terhadap jalannya pemerintah, sehingga iklim demokrasi bisa terbentuk dengan baik. Ketika negara berkembang, ya, dalam hal ini pendapatannya, ya, menjadi terdistribusi secara merata, tidak ada ketimpangan, tidak ada konflik kelas, ya, dan orang kaya itu memaklumi kondisi serba tidak pasti dari aturan otoriter, berharap untuk melakukan perubahan, ya. Jadi intinya adalah jika pembangunan ekonomi stabil di sebuah negara yang otoriter, maka akan ada harapan untuk terjadinya perubahan, ya, dari yang awalnya otoriter menjadi lebih demokratis, ya. Jika itu tadi, ya, pendapatan di masyarakat itu distribusi merata, tidak ada ketimpangan, ya, kemudian konflik kelas juga tidak jarang, ya, maka itu bisa dianggap sebagai kondisi yang stabil, ya, yang tadinya diatur oleh pemerintahan otoriter, dan itu ada harapan nantinya pelan-pelan untuk bisa menjadi negara yang karenanya kesetaraan yang besar akan meningkatkan kesempatan, ya, untuk transaksi demokrasi, ya, untuk menjadi lebih demokratis. Jadi kesetaraan, jadi intinya di sini adalah ada kesetaraan di dalam masyarakat yang intinya mereka sama-sama bentuk sebuah komunitas yang bisa menjadikan negara itu menjadi lebih demokratis, karena mereka memiliki kekuatan, ya, memiliki ada
nilai tawar yang dia punya untuk bisa mengkritisi pemerintah jika pemerintah itu otoriter dalam kemudian dengan adanya perubahan sosial ya, dari juga bahwa di kelompok-kelompok misalnya kemahasiswaan ya, organisasi profesional ya, kelompok dagang, kelompok membela hak asasi manusia itu akan memperjuangkan kepentingan dan mereka jika pemerintah bertindak sewenang-wenang ya. Jadi organisasi-organisasi independen ini adalah society itu nantinya akan semakin berani berhadapan dengan pemerintah ya, negara, dan nantinya negara bisa dengan yang dikehendaki, yang tentunya adalah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat yang meningkat secara ekonomi akan mendukung peningkatan nilai-nilai demokrasi, tingkat pendidikannya, tingkat pendidikannya, dan pengaruh media dan status. Ini jika ini dimiliki oleh masyarakat, maka nilai-nilai demokrasi akan tumbuh di negara. Nah, apakah demokrasi merupakan barangnya bagi negara miskin? Ya. Jadi analisis ini menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat dan demokrasi liberal atau yang berjalan dengan baik. Namun masih diperdebatkan ya, masyarakat miskin di negara yang berpendapatan rendah masih harus memperjuangkan kebutuhan hidup ya, mereka lebih relatif apatis dan tidak mendukung demokrasi ya. Jadi di negara-negara miskin ya, masyarakatnya itu lebih fokus ya, lebih fokus untuk kebutuhan hidupnya ya, dibanding memperjuangkan apa namanya demokrasi ya. Contoh misalnya ya, di suatu hari ada bertabrakan waktu mencoblos dengan hari kerja ya. Nah, jika di hari itu dia tidak keluar untuk kehidupan, maka dia tidak bisa dia tidak bisa makan di hari itu karena dia tidak punya persediaan makanan. Nah, dia akan apatis untuk ikut ya, dia akan apatis untuk mencoblos di hari itu. Itu salah satu contohnya. Demokrasi amat lemah, harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang serius ya, di banyak negara, bahkan berdampak juga kepada masyarakat yang berpenghasilan ya. Jadi sudah negaranya miskin ya, demokrasinya juga sangat lemah ya, maka banyak sekali kesulitan yang didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Tetapi umumnya di negara-negara tersebut
ada juga ya yang menganggap bahwa permasalahan dari demokrasi itu adalah karena lemahnya dan pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok elit ya dibandingkan dengan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi yang lebih dominan menjadi faktor demokrasi di sini adalah karena adanya pengkhianatan kelompok elit ya, yang mereka lakukan sehingga masyarakat sudah jenuh dengan pengkhianatan itu dan akhirnya dia apatis pesta demokrasi yang ada di negara tersebut. Tidak melulu demokrasi kualitas demokrasi rendah karena adanya sikap apatis oleh masyarakat. Masyarakat memiliki alasan bahwa mereka apatis karena yang terjadi selama ini adalah banyaknya pengkhianatan, korupsi oleh elit yang berkuasa atau sewenang-wenang ya pemerintah yang sewenang-wenang ya dia lebih memilih pekerjaannya dibanding mengikuti pesta demokrasi. Nah, ini ada survei pendapat umum diperoleh hasil bahwa masyarakat di berbagai kawasan mengetahui benar mengenai demokrasi. Masyarakat itu sebenarnya dia mengetahui dampak ya, kemudian dampak dari demokrasi ya. Jika demokrasi dijalankan dengan baik, itu juga memiliki konsekuensi yang positif terhadap kehidupannya. Nah, umumnya jawaban akan pertanyaan nilai demokrasi yang berbeda menunjukkan komitmen yang tinggi pada demokrasi. Lebih lanjut, ketika kawasan atau kelompok-kelompok masyarakat berbeda tingkat komitmennya terhadap nilai demokrasi, dan itu tidak selalu searah dengan teori budaya. Jadi juga ada faktor nilai ya dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat, komitmen mereka terhadap karena itu didasari juga oleh budaya politik, kultur politik yang terjadi di negara. Hasil survei juga yang dilakukan oleh World Values menunjukkan bahwa keyakinan akan demokrasi sebagai sistem yang terbaik memperoleh juga dukungan yang sangat banyak ya. Sedangkan ada satu pilihan yang sedikit di antara negara-negara barat ya, di mana tidak kurang dari 80% secara rata-rata menyatakan demokrasi sebagai sistem ini untuk melihat keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik yang bagus untuk diterapkan di negara. Demikian pula mayoritas di setiap kawasan juga menghargai keputusan yang ada. Tetapi ada kemudian di beberapa kawasan di dunia ini yang memandang bahwa demokrasi itu tidak memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupannya di negaranya ya, seperti ya di kawasan negara-negara bekas
Uni Soviet ya, di Asia Tengah ini ya, seperti Azerbaijan, Turkmenistan ya, Kyrgyzstan, juga di kawasan Amerika Latin, Amerika Selatan. Kemudian negara-negara Muslim di tengah, ya, negara-negara di kawasan Asia Barat, Utara, ya, Asia Barat dan Afrika Utara. Salah satu pelajaran penting, jadi untuk lebih berhati-hati jika kita ingin mendasari itu pada teori-teori budaya. Jadi terdapat keinginan kuat untuk menyebarkan demokrasi di kawasan Afrika sebagai kawasan yang paling miskin di dunia. Jadi negara-negara, mayoritas negara-negara di Afrika itu memang memiliki kultur budaya yang kultur politik yang bilang apa ya, sangat kurang ya, dan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya ya. Jadi sangat mengejutkan juga kalau bahwa terdapat komitmen yang kuat untuk berdemokrasi. Sangat mengejutkan kalau masyarakat di negara-negara Afrika tersebut memiliki komitmen berdemokrasi. 3 dari 5 warga menyatakan bahwa demokrasi lebih diminati dibanding bentuk pemerintahan ya. Dibandingkan di Amerika Latin dan bekas Uni Soviet. Jadi cukup mengejutkan ya, ternyata warga di itu dia lebih memilih demokrasi dibandingkan bentuk. Mungkin mereka sudah jenuh dengan apa yang mereka alami dari perilaku pemerintah. Ya. Kemudian kenyataan setiap kawasan utama di luar negara barat itu mayoritas menghendaki. Jika demokrasi ingin langgeng suatu negara, maka perlu legitimasi. Jadi selama ini demokrasi tidak berjalan dengan baik di Afrika karena legitimasinya sangat rendah. Dukungan dari masyarakat juga sangat rendah. Sehingga bisa kita lihat di negara-negara Afrika itu sedikit-sedikit terjadi konflik, sedikit-sedikit terjadi pemilihan umum kembali. Menurut sejarah, mayoritas negara-negara terbelakang demokrasi dilaksanakan secara buruk, baik secara ekonomi maupun politik, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, ya, ketidakadilan hukum, korupsi yang merajalela, serta masyarakat kehilangan kepercayaan tentang demokrasi. Jadi faktor dominan yang menjadi penyebab dari terbelakangnya demokrasi ya, terpuruknya kualitas demokrasi di negara-negara itu karena perilaku kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa ya.
pemerintah yang berkuasa tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, sehingga masyarakat kemudian menjadi tidak percaya dengan demokrasi. Hal ini memudahkan juga politisi, ya, birokrat militer untuk mengembangkan demokrasi. Terjadi ya. Keadaan ini menjadi nasib bagi sebagian negara-negara demokrasi baru ya, dan aktivitas telah dekolonialisasi pasca perang. Jadi negara-negara yang baru merdeka belajar tentang bagaimana membangun sebuah demokrasi itu direcoki oleh politisi yang lusius atau militer ya, yang sering melakukan misalnya kudeta ya, terhadap pemerintah, dan itu dia lakukan dengan dalih bahwa mengembangkan demokrasi untuk membangun demokrasi. Hasil survei yang dilakukan di Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika, dan dunia Arab dunia ketiga menunjukkan bahwa faktor ekonomi relatif tidak berpengaruh menjelaskan tingkat demokrasi. Jadi mereka menilai bahwa demokrasi sebenarnya baik diterapkan di negaranya. Namun ada faktor dari pelaku politisi tadi ambisius yang melakukan korupsi, kesenangan, ya, sehingga itu mempengaruhi dia mereka kemudian jenuh dan tidak mau apatis ya ikut dalam pesta demokrasi. Kepuasan dan dukungan terhadap demokrasi dibentuk oleh bagaimana demokrasi memberikan apa yang diharapkan dari demokrasi itu sendiri ya. Jadi dia sangat dia berusaha untuk mendukung demokrasi supaya yang mereka harapkan bisa tercapai ya. Mereka harapkan tidak muluk ya. Pemilu yang bebas dan jujur ya. Kemudian ada kebebasan individu, dan hukum, dan stabilitas. Jika ini dilakukan dengan baik oleh pemangku pemerintah, pemangku pemerintahan ya, maka dukungan demokrasi itu akan dilakukan oleh di negara dunia ketiga ini. Secara negatif, muncul penurunan dukungan terhadap demokrasi ketika masyarakat mengalami pemerintahan buruk ya, atau penurunan terhadap jadi jika pemerintah ya, jadi pemerintahan dijalankan dengan pemerintahan yang buruk, maka akan terjadi penurunan yang tajam pada demokrasi. Nah, sebagai kesimpulan, di masyarakat di negara-negara miskin itu bukannya tidak menghargai demokrasi, ya. Namun mereka juga tidak mengharapkan bahwa demokrasi akan mengubah hidup mereka dalam waktu singkat. Namun
mereka menyadari bahwa pemilu yang bebas dan adil itu, ya, ataupun pengadilan yang mudah diakses, pangan, dan pemerintah yang bersih ini penting untuk eh, bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ya, jadi jika pembangunan ekonomi sudah baik, ya, maka dia sangat itu akan membuka nantinya pilihan-pilihan bagi meningkatnya pendapatannya mereka juga. Kualitas pemerintahan adalah ini begitu penting dan sering dilupakan. Jadi pengaruh variabel demokrasi. Jadi kualitas pemerintahan yang baik itu, kepegawaian yang baik itu menjadi variabel, menjadi salah satu indikator yang dimiliki oleh masyarakat tentang kepercayaannya dia terhadap keefektifan sebuah demokrasi. Kemudian fokus pada peningkatan lembaga pemilu yang adil dan netral, ya, kebebasan dan kemampuan lembaga peradilan, keterwakilan, dan aksesibilitas partai politik dan lembaga perwakilan dan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan. Jika ini tercapai, maka demokrasi tidak hanya sejauh dengan ini, juga memiliki kesejahteraan. Ya. Indikator-indikator ini, ya, dilaksanakan dengan baik, ya, dalam bingkai demokrasi, maka itu dapat memiliki dampak dalam dan itulah yang dilakukan oleh masyarakat miskin di negara-negara yang oke, teman-teman, sekian semoga kemarin ada yang kurang dimengerti, jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita, ya. Oke, teman-teman, sekian kita akhiri pada sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.